Gara-gara beras oplosan, masyarakat tersebut mengalami kerugian hingga 99 triliun rupiah per tahun. Ini diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mentan merinci dua kerugian gara-gara beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kata Mentan, sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua yakni kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi. Mentan bilang sebagian produsen dan penjual merek yang terlibat pengoplosan beras telah menarik produknya sekaligus mengubah harganya. Amran menjamin penarikan beras oplosan tidak akan menimbulkan kelangkaan beras di pasaran. Yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan. Sudah ada penarikan. Lah itu enggak. Itu kan beras yang beredarnya di pasaran, Pak. Enggak mungkin. Gimana langka? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, kita berproduksi terus. Sesuai BPS, kita surplus sekarang ini kurang lebih dibandingkan konsumsi 3 juta ton lebih. Jadi tidak mungkin langka. Kalau katakanlah ditarik, kan tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan suatu gudang dan tidak dikeluarkan, nggak boleh kan? Jadi harus dikeluarin. Cuma yang diubah adalah harganya sesuai dengan kualitas barang tersebut. Kalau beras biasa harus harganya beras biasa, bukan premium. Sebagian produsen yang diduga menjual beras oplosan sudah menarik produknya dari pasar. Ini diakui pedagang di Makassar, Sulawesi Selatan. Kata pedagang, beras itu ditarik sebelum sempat dijual ke konsumen. Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian diganti? Ada yang kemarin sih, itu dari beras, bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar, tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Terus yang diganti yang baru, kapan diambil dan kapan yang diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja. Soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi menegaskan, kasus beras oplosan diusut tuntas, semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah juga perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Menko Pangan Zulkifli Hasan pun angkat bicara soal kasus beras oplosan. Katanya, tak ada infrastruktur yang memadai terkait penanganan penjualan beras di pasar. Zulhas bilang, salah satu cara untuk mengatasi beras oplosan yakni infrastruktur koperasi desa Merah Putih. Lewat infrastruktur koperasi desa ini, Zulhas yakin penyaluran beras bisa terhindar dari pengoplosan. Benar, karena pemerintah ini tidak punya infrastruktur. Ya, sekarang pemerintah mau operasi pasar kemana? Berasnya taruh di pasar kan? Nah di pasar nanti kan pemerintah tuh berasnya 14.000, dijual 11.000 kan? Karena nggak ada infrastruktur, taruh di pasar dioplos. Beras 14.000 jual 11.000, dioplos dijualnya 13, kan masih untung gitu. Nah makanya kita mau ada koperasi desa. Nanti kalau ada Kopdes 80 desa ada infrastrukturnya kan? Setiap desa ada koperasi kan? Jadi kalau kita operasi pasarin langsung kasih koperasi. Kasus beras oplosan memang harus segera diakhiri, yang muncul akibat kecurigaan penurunan harga gabah di tingkat petani, tapi harga beras di tingkat konsumen justru naik. Tim Liputan, Kompas TV.
Apa solusinya agar masyarakat tidak merugi karena beras oplosan? Di mana pangkal masalah tata kelola beras? Kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Nasdem. Sudah ada Mbak Cindy Monica Salsabila Setiawan, kemudian ada pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEP Kudori, Pak Kudori, kemudian juga ada Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Perpadi yang juga pernah menjabat sebagai Dirut Bulog periode 2009 hingga 2014, Pak Sutarto Alimuso. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Mbak Cindy, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, pagi. Selamat pagi. Ya, kita pagi-pagi sudah bahas yang menjadi sorotan banyak pihak, terutama ibu-ibu. Saya, Mbak Cindy, dan juga ibu-ibu lainnya. Hampir semua masyarakat ini pasti makannya nasi, itu dari beras begitu. Nah, beras ini sekarang lagi mahal, lagi mahal. Kemudian heboh lagi beras oplosan begitu ya. Jadi beras dioplos, masyarakat makin boncos gini nih, Mbak Cindy. Nah, Mbak Cindy, dari DPR sendiri, dari segi pengawasan seperti apa? Kemarin kan sudah memanggil Menteri Pertanian. Menteri Pertanian bahkan sudah menyatakan, kita lagi surplus kok. Nah, jadi ini gimana nih bentuk pengawasannya sampai ada beras oplosan ini? Bahkan Bu Titi Soeharto mengatakan, Menko-nya jangan diem saja. Baik, terima kasih Mbak. Jadi secara fungsi kita dalam pengawasan, temuan ini merupakan impact atau rentetan isu yang kita temukan dari bulan Mei dan Juni. Sudah tercium oleh Komisi 4 DPR RI. Saat itu stok beras pemerintah sedang melimpah-limpahnya, naik 14% per bulan Mei sampai menyentuh 3 jutaan ton. Tapi kita mendapat pengaduan di pasar dan terjadi seluruh Indonesia, khususnya dalam beras premium, ini harganya naik 15-20% dari HET. Saya selaku anggota Komisi 4 dalam rapat kerja kami saat masa reses itu sudah memerintahkan seluruh mitra, dalam konteksnya ini waktu itu Kementerian Pertanian, Bulog, juga Bappenas, untuk segera melakukan SPHP dan juga menyelidiki kenapa temuan ini bisa terjadi, kenapa harga luar biasa melonjak, utamanya waktu itu di provinsi dapil saya, Sumatera Barat, harga beras premiumnya itu paling tinggi. Berapa itu Mbak Cindy? Waktu itu sampai di 19.000, naik 19.000. kalau 15% dari HET. Nah, saat itu saya langsung minta mitra untuk menindaklanjuti, lalu dilaksanakan SPHP, dan akhirnya Menteri Pertanian menyelidiki hal ini, melakukan tes di 10 provinsi, 10 titik pasar dengan lembaga independen, lembaga uji independen, lalu menemukanlah dari khususnya 136 sampel beras premium, hampir 86%-nya ini tidak sesuai dengan mutu. Jadi apa yang kemudian setelah kemudian memanggil mitra kerja begitu ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Menko Bidang Pangan juga, ini bisa ke koperasi desa soal pendistribusian dan segala macam. Masyarakat jadi bingung, masyarakat kan cuma mau tahu jawabannya, siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini semua soal beras oplosan yang bahkan kita tahu ada 212 merek loh, Mbak Cindy, di pasaran begitu ya, yang ternyata kita beli berasnya premium, ternyata dioplos begitu ya. Beras yang medium mahal juga harganya. Nah, ini jadi kita bertanya-tanya tata kelolanya seperti apa dan apa yang bisa didorong dari DPR sendiri. Sidakkah atau semacam apa yang kemudian bisa didorong dari DPR? Ya, jadi kemarin melalui rapat kerja dengan kementerian, memang Menteri Pertanian saat ini akan sangat kooperatif berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Tentu kita perlu tahu Komisi 4 khususnya mitranya itu pertanian, kita memang sebetulnya untuk mempersiapkan di bagian hulunya, Mbak. Tapi karena ada temuan ini, tentu kami di Komisi 4 mendesak agar seluruh KL yang terkait, di sini tidak hanya Menteri Pertanian, Bulog atau Bappenas, tapi ada Menteri Perdagangan, ada Satgas Pangan, ada Kementerian Industri untuk cepat menindaklanjuti kasus dan temuan ini.
Oke. Jadi kami juga menuntut transparansi dari pemerintah dan penegak hukum, jangan sampai pemerintah kebobolan lagi dalam pengawasan pangan kita karena ini tidak main-main. Ini soal perut rakyat, soal makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita. Oke, betul. Saya setuju. Ini soal perut begitu ya. Semua masyarakat membeli beras begitu ya untuk kemudian makan nasi begitu ya. Saya ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, ini kan Anda juga pernah menjabat sebagai Dirut Bulog periode 2009 hingga 2014 nih. Hal semacam ini lazim nggak sih sebenarnya begitu ya? Kita kan jadi bertanya-tanya begitu. Beras lagi surplus, kemudian berasnya naik harganya. Terus ada beras oplosan ternyata dari 4 kementerian atau ada Kemendak, Bapanas, Bulog. Jadi sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab dari soal permasalahan ini, Pak Sutarto? Iya, terima kasih. Ini kan tadi Bu Cindy juga sudah menyampaikan bahwa ini rentetannya tentunya ada bukan kejadian hari ini itu akibat dari hari ini juga. Jadi kita tahu bahwa produksi kita memang sampai dengan bulan Juni ini surplusnya kita tahu sekitar 3,2 juta ton. Nah, kemudian anggota kami juga membantu pemerintah di dalam pengadaan dalam negeri sehingga pengadaan dalam negeri mencapai sekitar 2,6 juta ton. Sehingga sisa yang ada di lapangan pada dasarnya itu hanya sekitar 600.000 ton. Sekalipun kita tahu tahun lalu kita juga masih punya stok. Nah, dengan situasi yang begitu tipis stok yang dikuasai masyarakat pada bulan Mei, dan pada bulan Mei kan sudah terjadi penurunan produksi. Dalam arti ini musiman. Kemudian bahkan Juni itu di bawah kebutuhan, nanti pada bulan Juli naik. Sehingga betul tadi Bu Cindy menyampaikan seyogianya bulan Mei harusnya sudah dikeluarkan apa yang disebut dengan SPHP tadi untuk mengisi pasar yang untuk seluruh Indonesia kalau surplus 600.000 ton itu pasti akan di-challenge oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, pemerintah nampaknya masih ingin tetap melakukan pengadaan. Nah, kalau kita bicara pengadaan dalam negeri, ini harusnya kita hubungkan pada pola panen. Pada saat panen raya, oke, kita karena di situ surplus, kita bisa membeli. Tapi pada saat minus seperti ini, jangan tetap dipaksakan. Karena di situ nanti akan yang bermain, karena begitu panjangnya mata rantai, itu adalah para spekulan. Spekulan ini bisa saja ada di antaranya adalah middleman antara penggilingan petani dengan penggilingan padi. Jadi petaninya juga tidak menikmati sepenuhnya gitu ya. Betul. Tekanan terhadap penggilingan padi. Nah, berikutnya lagi yang berikutnya kita tahu HPP kan dinaikkan dari 6.000 menjadi 6.500 bahkan dengan inequality. Dan kita setuju untuk membantu petani. Tetapi di lain pihak HET itu kan tetap. Jadi 12.500 sampai di lapangan. Nah, itulah yang menjadi tekanan lagi terhadap teman-teman penggilingan padi, terutama yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil ini terus terang hidupnya dari kredit, kemudian tenaga kerjanya juga setempat. Ini sebagian jadi akhirnya berhenti. Ini kan jadi masalah. Nah, ada spekulan-spekulan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, ternyata ada juga yang akhirnya menurunkan kualitasnya yang disebut dengan oplosan. Oplosan ini harusnya kita rumuskan lah apa sih yang disebut dengan oplosan gitu ya. Jadi ternyata mereka mengambil sikap menurunkan kualitasnya dengan tetap mengatakan ini produksi beras yang lalu. Karena itu ongkos produksi, ongkos distribusi dan sebagainya tidak nutup dengan HPP yang dinaikkan tetapi HET tidak boleh dilanggar. Jadi
apapun kita memang sudah saatnya ayo kita sama-sama membenahi hulu hilir tadi sehingga tidak terjadi gejolak harga. Makanya saya selalu mengatakan bahwa pengaturan stabilisasi harga ini harus mengingat ada beberapa faktor penting. Yang penting pertama adalah waktu. Kapan tepat untuk pengadaan, kapan waktu tepat untuk penyaluran. Kemudian yang kedua, tentunya caranya. Bagaimana cara menyalurkan kalau kita melakukan penyaluran. Tadi Pak Menteri, Pak Menko mengatakan salah satunya melalui koperasi desa. Desa atau koperasi merah putih. Apakah itu efektif? Kalau semua dikontrol dengan baik, saya pikir masyarakat yang lain pun juga siap untuk melakukan kan. Jadi ini kontrol ini, pengawasan ini yang sekarang sedang digerakkan, saya pikir sangat baik. Kemudian yang ketiga, lokasi. Lokasi ini pada saat daerah-daerah yang panennya akan surplus, saya pikir itu jangan dilakukan operasi pasar. Tetapi daerah-daerah yang selalu minus, ya silakan, tapi harus diukur dengan baik. Nah kemudian harga, tentu harga juga jangan terlalu jauh dengan harga pasar. Kalau terlalu jauh dengan harga pasar, ya dioplos tadi kemungkinannya. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Jadi bagaimana kita melakukan agar stabilisasi ini bisa terjaga dengan baik. Oke, jadi harus ada pembenahan dari hulu sampai hilir begitu ya. Karena kalau tidak salah ada 212 merek loh Pak. Terkait dengan pengoplosan ini dan kita nggak main-main produsennya, pemainnya itu adalah pemain perusahaan-perusahaan besar begitu. Nah saya mau ke Pak Kudori dulu. Pak Kudori, ini kan merek-merek yang diduga untuk mengoplos beras premium ini berasal dari perusahaan besar, bahkan pemain lama begitu ya. Nah kalau dari kacamata Anda sendiri ini memang sudah permainan lama atau seperti apa? Walaupun ketika kemarin ketahuan beras dioplos, barulah ini ditarik sama produsen-produsennya produk-produk mereka. Nah ini gimana sebenarnya kenyataan fakta di lapangan? Ya, baik Mbak Adisti, terima kasih. Ya, yang pertama penting saya kira untuk dikelirkan supaya keresahan produsen, keresahan konsumen terkait oplosan itu betul-betul menjadi jelas. Yang pertama ya, saya kira kita semua harus mendudukkan persoalan ini pada hal yang sesungguhnya, termasuk media saya kira. Kalau kita runut, saya coba buka-buka ya, saya coba gali lagi kapan Pak Menteri ngomong soal oplosan, kapan Pak Menteri menyampaikan ada dugaan 3 pelanggaran itu yang dilakukan oleh 212 merek itu. Yang pertama soal investigasi terhadap 268 merek yang kemudian ditemukan 212 merek yang diduga melakukan 3 pelanggaran itu, penurunan volume, menurunkan mutu dan menjual di atas HET. Itu kan disampaikan dalam konferensi pers tanggal 26 Juni ya, 26 Juni 1. Nah, beliau ngomong oplosan itu adalah tanggal 30 Juni pada saat Hari Krida Pertanian. Dan konteksnya jelas, gitu ya, konteksnya jelas. Beliau menyampaikan bahwa beras yang dioplos itu beras SPHP. Beras SPHP itu apa sih? Beras cadangan pemerintah yang antara lain digunakan untuk operasi pasar dan biasanya dijual di bawah harga pasar. Kalau dioplos terus dijual dengan harga pasar, memang untungnya gede, gitu. Nah, beliau menyampaikan beras SPHP yang dioplos adalah 80% dari 1,4 juta ton. Kalau saya buka data ya, 1,4 juta ton itu adalah beras SPHP tahun lalu. Tahun lalu, jadi bukan hari ini. Jadi penting saya kira buat publik, buat konsumen untuk memahami ini. Dan salah satu yang kurang dan tidak disampaikan Pak Menteri adalah konteks waktunya. Karena kalau beras oplosan itu adalah SPHP tahun ini, menurut saya kecil kemungkinannya. Pertama,
beras SPHP itu berbulan-bulan tidak disalurkan, baru tanggal 12 Juli kemarin itu disalurkan. Nah itu jadi pertanyaan, kita, kenapa begitu lama jangka waktunya kemudian baru didistribusikan baru-baru sekarang ini kan yang kemudian jadi pertanyaan, yang juga menjadi pertanyaan ya kan masyarakat lagi yang kemudian dirugikan. Betul, makanya saya juga mempertanyakan, kan pemerintah memberi target kepada Bulog untuk melakukan penyerapan setara beras itu 3 juta ton. Dan itu sudah hampir kecapai ya. Hari-hari ini mungkin 2,75 gitu ya. Nah, dengan ditambah carry over atau sisa stok akhir tahun lalu 1,8 juta ton, terciptalah rekor sepanjang sejarah itu, 4 juta ton. Hari-hari ini 4,3 juta ton. Tapi yang dilakukan pemerintah kan hanya menumpuk di gudang. Menurut saya ini salah satu kekeliruan ya. Beras itu adalah barang yang tidak tahan lama. Kalau kita memperlakukan barang yang tidak lama itu menjadi stok yang statis, hanya ditumpuk untuk memecahkan rekor, ini salah satu kekeliruan. Jadi karena apa? Karena pada titik tertentu itu selain susut volume ya, itu pasti ada kemungkinan untuk turun mutu, bahkan rusak. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya pengelolaan, biaya di gudang, itu terus berputar. Kuat operator seperti Bulog, ini adalah sesuatu yang memberatkan. Per Mei kemarin, Mbak, info yang saya dapat, Bulog itu sudah rugi 4,3 triliun. Ini karena apa? Karena Bulog terus diminta melakukan pembelian, tidak ada penjualan, tidak ada penyaluran. Nah, menurut saya ini salah satu kekeliruan. Dan kalau dikaitkan dengan pelampauan HET seperti yang disampaikan Bu Cindy tadi, sebetulnya pemerintah sudah sangat-sangat terlambat. Kalau kita menggunakan data HET beras medium, itu sebetulnya sudah bertahun-tahun terjadi pelampauan HET. Kalau kita persoalkan hari-hari ini, itu kemana saja kita? Kalau kita sepakat HET itu adalah batas atas, sebetulnya ini sudah warning bertahun-tahun dan pemerintah harus melakukan intervensi dengan menggunakan stok yang menggunung itu gitu ya untuk mengendalikan harga supaya masyarakat daya belinya tidak terganggu. Tapi itu tidak dilakukan. Itu salah satu kekeliruan. Dan ini ya itu adalah salah satu kekeliruan yang tadi Anda sebutkan begitu ya, ditahan-tahan gitu, apa yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua sampai kemudian pendistribusian SPHP ini kemudian baru keluar di bulan Juli ini begitu ya, ketika lagi ramai heboh beras oplosan. Terus pasti akan ada tanda tanya besar begitu ya, apa yang perlu dibenahi, apa yang harus segera dibenahi. Kita tahu 4 institusi besar pengendali beras, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Bappenas, tapi kita ngelihat ya harga beras tiap tahun ini selalu masih ada aja yang nggak beres. Pertanyaan selanjutnya kepada bapak-bapak dan juga ibu, masih relevankah 4 institusi ini ada di negeri ini? Tanggapan Anda nanti akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, terkait dengan kisru beras oplosan, lalu bagaimana sejumlah merek yang masih beredar di pasaran, kita pantau dulu bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Abel Insani dan juga juru kamera Jamzari di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Selamat pagi Abel. Abel, bisa diceritakan kepada kami semua bagaimana pantauan sejumlah merek beras di pasaran setelah adanya heboh beras oplosan ini? Ya, Disti, kalau tadi saya bertanya dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama tempat saya melaporkan, ini memang ada isu terkait dengan oplos beras begitu ya. Tetapi untuk para pedagang yang sudah memiliki pelanggan tetap, ini sebenarnya tidak terlalu khawatir karena pelanggan tetap ini akan tetap membeli beras sesuai dengan kebutuhannya dan tidak ada keraguan begitu ketika mereka memang sudah menjadi pelanggan tetap di satu kios itu. Tapi memang untuk daya beli masyarakat ini memang cukup menurun kalau menurut salah satu dari pedagang, karena mereka masih ragu terkait dengan beras yang diperjualkan. Tentu ini menjadi
kerugian tidak hanya masyarakat, Adisti dan juga saudara, tapi juga dari para pedagang. Tapi beberapa pedagang juga sempat mengatakan bahwa untuk beras oplosan yang memang saat ini menjadi isu yang menjadi sorotan di masyarakat ini juga tidak terlalu berpengaruh begitu ya, karena adanya klaim dari pemerintah yang sudah mencabut beberapa merek beras begitu ya, pun produsen juga sudah mengganti harga begitu. Ini juga ternyata mempengaruhi bagaimana daya beli masyarakat untuk saat ini pada saat membeli beras. Tetapi untuk oplosan lalu juga yang lainnya ini juga ada dampaknya terkait dengan harga beras saat ini memang naik begitu, Adisti dan juga saudara. Itu pun juga sudah terjadi sebenarnya beberapa bulan lalu begitu. Jadi harga beras terus naik. Kalau tadi saya sempat bertanya dengan pedagang, ini untuk beras premium dan juga beras medium, ini ada kenaikan begitu ya. Kenaikan ini terjadi sudah beberapa bulan lalu. Kalau beras premium tadi dikatakan dari harga 13.000 sekarang bisa sampai, maksud saya dari 14.000 sekarang bisa sampai 15 sampai 16.000. Kalau di beras medium ini dari harga 14, maksud saya 13 sekarang menjadi 14.000 per kilonya, Adisti. Jadi artinya memang tentunya ada dampak dari isu oplosan yang terjadi di pasaran, dan ini merugikan tidak hanya pedagang melainkan juga dari masyarakat itu sendiri. Apalagi tadi juga saya sempat bertanya bahwa untuk saat ini daya beli menurun. Kalau biasanya dari pedagang warteg ataupun juga penjual di warung-warung nasi Padang begitu, biasanya ini membeli 12 kilo tapi sekarang hanya 5 kilo begitu, artinya hanya membeli setengah dari yang biasanya mereka beli. Ini juga ada daya beli yang menurun akibat adanya isu oplosan, sehingga untuk saat ini pedagang dan juga masyarakat meminta agar beras ini bisa stabil lagi, karena beras adalah bahan baku utama makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Kembali ke Anda, Adisti. Oke, ada penurunan daya beli di sana, kemudian kita berharap pemerintah bisa cepat turun tangan untuk mengatasi soal beras oplosan, termasuk juga kenaikan harga beras ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Kami akan lanjutkan kembali, saudara, dialog kita bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Mbak Cindy dari Komisi 4 DPR, kemudian juga ada Pak Hudori dan juga ada Pak Sutarto di sambungan daring. Saya ke Mbak Cindy dulu. Mbak Cindy, jadi Anda bersama dengan Bu Titi Soeharto juga sebelumnya beberapa bulan yang lalu memang sudah sidak juga ke gudang Bulog. Apa yang kemudian menyebabkan beras-beras ini kok kayaknya tidak didistribusikan ya? Apa yang menjadi kendala sebenarnya kalau dari pantauan Anda di lapangan faktanya? Ya, kita waktu itu pergi ke salah satu gudang Bulog, terus memang menemukan bahwa kita uji aja Mbak. Jadi salah satu ininya kita buka, udah nemuin beberapa beras itu udah turun mutunya karena sudah tahan sedemikian lamanya. Ada ketemu kutu, ibu juga ketemu itu berasnya sudah terpecah-pecah, dan saat itu kita sudah koordinasi, kita minta memang Komisi 4, tidak hanya Ibu Ketua, tapi bersama teman-teman dalam setiap kesempatan, setiap raker, baik sampai FGD untuk ayo dong ini beras dikeluarkan, karena makin lama mutunya makin kurang. Malah nggak bisa dikonsumsi. Betul. Dan imbasnya terjadilah rangkaian-rangkaian peristiwa seperti ini. Itu di bulan apa, Mbak Cindy? Yang saya waktu itu di Jogja, exact month-nya lupa Mbak. Nanti saya cari tahu, saya remind lagi. Tapi apa jawaban dari Bulog sendiri ketika Bu Titi dan juga teman-teman dari Komisi 4 mempertanyakan apa yang menjadi kendala sampai kemudian ini kok ditahan terus ya di gudang, ini kualitasnya menurun, ada kutunya, bahkan bisa dikatakan nggak layak loh untuk didistribusikan ke masyarakat kalau nanti lebih lama lagi gitu. Ya, sesuai yang tadi juga dibahas sedikit oleh Pak Hudori gitu, Bulog menyampaikan bahwa ya mereka tidak punya wewenang untuk take action, segera mendistribusikan beras-berasnya yang di dalam gudang ini. Tentu harus melalui rakortas dulu. Oke, saya ke Pak Hudori. Pak Hudori, jadi sebenarnya ini jadi semacam apa ya, ada saling lempar tanggung jawab lah.
ini ranahnya Bappenas ini, kalau ini ya udah masuk aja ke koperasi desa pendistribusiannya. Nah ini gimana nih? Kan jadi tetap aja masyarakat loh yang dirugikan. Bahkan Menteri Pertanian mengatakan 9 triliun, nggak main-main, 9 triliun per tahun masyarakat dirugikan akibat beras oplosan ini. Ya. Ya, menurut saya yang disampaikan Pak Menko oke lah gitu. Tapi kita semua juga tahu KDMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu masih dalam proses pembentukan. Secara legal oke gitu ya, ada 80.000 unit. Tapi yang betul-betul operasional saya kira belum banyak. Jadi sambil menunggu itu penyaluran SPHP harus terus dilakukan. Saya ingin mengingatkan ya, sebetulnya kalau kita cek data-data yang ada, di tanggal 26 November tahun lalu, itu sudah ada keputusan Rakortas bersama Presiden. Ada 2 hal penting keputusan pada saat itu. Yang pertama adalah akan disalurkan SPHP masing-masing 150.000 ton targetnya ya, di Januari dan Februari. Nah, yang kedua adalah akan disalurkan bantuan pangan beras untuk 16 juta keluarga di Januari dan Februari juga. Masing-masing akan mendapatkan 10 kg. Kenapa Januari Februari? Karena ini paceklik. Tadi disampaikan Pak Tarto, paceklik ini situasi yang memang polanya seperti itu. Nah, SPHP sempat disalurkan di Januari sampai minggu pertama Februari. Berapa besarnya? 180.000 ton. Bantuan pangan beras belum sempat disalurkan. Nah, minggu kedua Februari stop. Alasannya tadi, katanya produksi melimpah, panen raya. Padahal Januari, Februari itu paceklik. Nah, pemerintah sebetulnya nggak konsisten. Jadi sebetulnya sudah ada keputusan akhir tahun lalu yang ternyata tidak dijalankan. Dan itu berlarut-larut, berbulan-bulan, sehingga baru tanggal 12 Juli itu dilakukan penyaluran baik SPHP maupun bantuan pangan beras. Apa yang membuat kemudian tidak dijalankan soal ini, aturan ini? Terus terang saya nggak tahu, tapi salah satunya saya kira soal anggaran, ya, soal anggaran. Anggaran itu misalnya bantuan pangan beras itu kalau kita cek sudah disampaikan pemerintah akan dimulai di Juni gitu ya. Itu Anda bisa cek lah, itu pasti ada pemberitaan. Tapi molor penyalurannya sampai Juli ini gitu. Dan hari-hari ini saya sudah mulai disalurkan. Nah, sebetulnya Bulog itu tidak bisa jalan sendiri karena dia hanya operator. Betul. Ya. Dia untuk menyalurkan CBP yang punyanya pemerintah itu harus atas perintah dari regulator. Siapa? Badan Pangan Nasional. Tapi Badan Pangan Nasional juga tidak bisa jalan kalau tidak ada Rakortas gitu. Kalau keputusan Rakortas adalah tiba-tiba stop penyaluran baik SPHP maupun bantuan pangan beras, ya itulah yang dilakukan. Gitu. Jadi tidak ada instruksi dari Rakortas ini yang kemudian menjadi kendala dan juga penghambat, dan ini bisa menjadi celah dong untuk bisa mendorong produsen kemudian mengoplos beras dengan aman, dengan lancarnya 212 merek loh yang dioplos. Ya, saya kira penting untuk dikelirkan dulu ya. Kasus pengoplosan dengan temuan 212 merek yang melakukan dugaan 3 pelanggaran itu saya kira berbeda. Ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, pengoplosan itu konteksnya adalah tahun lalu. Gitu. Jadi salah satu yang lupa disampaikan Pak Menteri itu adalah ini konteksnya tahun lalu. Jangan sampai ini membuat masyarakat dan pedagang resah. Gitu. Karena kalau konteksnya hari ini, Mbak, nggak mungkin dan kecil kemungkinannya. Pak Menteri berarti dari tahun lalu ya? Iya, kasus tahun lalu. Karena Pak Menteri menyebut eksplisit beras SPHP yang dioplos itu 80% jumlahnya 1,4 juta ton. 80% dari 1,4 juta ton itu 1 juta. Nah, kalau pedagang yang mengoplos itu mengambil margin 2.000 dikalikan 1 juta, 2 triliun. Oke, kalau yang beras premium yang dioplos. Nah, menurut saya penting untuk dikelirkan ya, Pak Tarto nanti bisa nambahin lah. Sebetulnya oplos itu kan kata lain dari mencampur ya, mixing. Mixing rice itu hal biasa, hal yang lumrah, hal yang normal di industri berberasan. Yang disalahkan, yang tidak boleh adalah mengoplos, tapi untuk menipu. Misalnya apa?
Harganya tetap 70%. sama, tapi kualitasnya ada dicampur. Ya, misalnya gini, misalnya 70% beras Cianjur ya, dicampur dengan 30% beras Ciherang. Tapi ditulis di situ 100% beras Cianjur dan dijual dengan harga beras Cianjur yang memang harganya lebih mahal. Itu menipu. Ini menipu, ini tindak pidana dan harus memang diseret ke meja hukum. Tapi kalau mengoplos untuk mendapatkan tekstur tertentu, untuk mendapatkan aroma tertentu, untuk mendapatkan kepulenan tertentu, itu hal biasa gitu. Dalam satu hamparan persawahan misalnya gitu ya, itu hampir bisa dipastikan petani satu dengan yang lain itu tidak menanam varietas yang sama. Ketika dibeli oleh pedagang, ketika dibeli oleh penggilingan, pasti campur-campur varietasnya. Jadi itu hal biasa, bukan hal yang tidak normal gitu. Yang kita sesalkan adalah kalau mengoplos itu, misalnya tadi beras SPHB yang memang dijual di bawah harga pasar, dicampur dengan beras biasa, dijual dengan harga yang lebih mahal untuk mencari keuntungan. Itu memang nggak boleh. Atau mengoplos dengan bahan lain yang secara kesehatan itu bisa mengganggu kesehatan, itu harus diseret ke meja hukum kalau itu. Oke, saya mau ke Pak Tarto. Pak Tarto, ini gimana nih? Ini kan kita lihat ya, dari dulu kok nggak beres-beres nih soal dari hulu sampai ke hilir, soal datanya pun berbeda-beda begitu ya. Data produksi di Kementerian Pertanian, data di stok bulog, kemudian besaran impor. Perlu tidak kemudian kita semuanya data dari nol aja deh gitu, dimutakhirkan. Kita mulai dari nol soal penghapusan data atau ya kita bisa katakan amnesti data lah istilahnya begitu ya, atau apalah istilahnya itu. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh pemerintah begitu, karena jangan sampai kemudian masyarakat ini jadi bingung, jadi resah. Iya, saya kira kita juga mengapresiasi lah kegiatan pengawasan ini untuk supaya masyarakat tidak resah tadi, supaya diselesaikan dengan baik. Dan kami pun dari Perpadi sudah mensosialisasikan sejak awal. Jadi kami tidak sependapat kalau misalnya penggilingan padi itu melakukan oplosan yang seperti dijelaskan oleh Pak Kudori tadi, oplosan negatif maksud saya. Nah, kemudian juga menipu dengan katakanlah katanya beras premium tetapi ternyata medium, tapi dijual dengan premium. Kami juga sepakat. Itu harus kita tertibkan, tetapi lagi-lagi akar masalah yang tadi saya sebutkan, ayo kita perbaiki. Jadi sebenarnya kita ini sudah punya yang disebut dengan sistem operasional prosedur. Pemerintahan selalu sudah punya. Kapan harus melakukan stabilisasi, karena beras terus terang memang kita tahu produsennya banyak. Kemudian yang kedua tersebar, yang ketiga bangsa kita ini memang sebagian besar makan nasi dari beras, dan juga daerah itu tidak semua surplus sehingga harus terjadi peredaran beras kemana-mana. Nah ini yang harus kita lakukan secara menurut yang tadi saya sampaikan, mulai dari kebijakan sampai kepada operasional dan pengawasan. Ini memang SOP ini harus kita lakukan gitu loh, lakukan secara konsisten. Menurut Anda selama ini tidak dilakukan secara konsisten sampai kemudian terakumulasi dengan begitu gamblangnya sampai hari ini terjadi begitu ya, soal beras mahal, beras oplos dan segala macam yang dirugikan lagi-lagi masyarakat. Iya, ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Misalnya, pada kami setuju Januari Februari itu harusnya kita selalu kami sampaikan juga, itu adalah waktunya kita melakukan operasi pasar. SPHB harus dilangsungkan. Itu ternyata kan di stop tadi misalnya. Kemudian sejak bulan Mei kami sudah berteriak bahwa Mei ini harus sudah mulai dipikirkan untuk penyaluran. Tadi itu untuk mengisi kekurangan pasar tadi. Tapi tidak dilakukan secara maksimal. Ternyata belum, baru bulan Juli. Nah, kemudian termasuk bagaimana HET harusnya juga disesuaikan dengan HPP gabah yang ada. Sekalipun sebenarnya pemerintah selalu mengatakan HET ini adalah acuan.
Oke, kalau acuan artinya itu kan acuannya pemerintah. Untuk tadi itu, menurut diskusi kita hari ini kan, kalau terjadi kenaikan, berapa persen, kemudian berapa lama, nah pemerintah take action-nya apa? Tentunya memerintahkan Bulog untuk segera melakukan operasi pasar melalui PHP-nya. Jadi sebenarnya SOP ini sudah ada sejak lama dan kalau kita ikuti sudurnya juga kapan dilakukan rakortas. Biasanya rakortas ini kan juga setiap kadang-kadang kalau dulu ingat saya setiap minggu dilakukan kalau mengenai beras ini. Kemudian berdasarkan data yang ada, berdasarkan fluktuasi produksi yang ada, stok yang ada, semua itu sebenarnya sudah bisa kita perhitungkan dengan baik sehingga kapan harus dikeluarkan, kapan harus impor dan sebagainya. Itu sebenarnya SOP itu sudah ada. Buka yang lama itu sebenarnya sudah ada dan itu yang bisa kita lakukan. Tentunya karena dinamika yang ada pasti harus ada penyesuaian-penyesuaian. Dalam jangka pendek, menurut Anda Pak Sutarto, dari kacamata Anda, apa yang harus segera dilakukan? Ini empat institusi besar loh yang mengendalikan beras. Ada Kemendak, Kementan, Bulog, dan juga Bappenas. Dari 4 institusi ini, dalam jangka pendek, apa yang harus segera dilakukan secepatnya untuk bisa mengatasi permasalahan ini? Iya, yang pertama tentunya pemerintah harus segera, kalau tetap HET itu tidak boleh dilanggar, tentunya harus ada perbaikan HET, disesuaikan dengan HPP tadi, HPP gabah, disinkronkan. Yang kedua, tentunya pemerintah hari-hari ini stop dulu untuk pengadaannya. Jangan dipaksakan, karena memang kurang. Yang ketiga, operasi pasar harus besar-besaran dilakukan. Dikeluarkan cadangan itu untuk nyetop. Yang keempat, pengawasan ditingkatkan. Pengawasan ini bukan hanya di penggilingannya, termasuk pelaku-pelaku yang melakukan meningkatkan harga gabah, tapi bukan petani yang untung, tetapi ini adalah pelaku-pelaku middleman ini. Ini juga kita tertibkan supaya teman-teman yang terakhir tentunya ini kan penggilingan padi ini juga harus jalan terus kan, karena dia menanggung bunga di bank, kemudian ada tenaga kerja. Jadi jangan sampai itu saja yang dikejar tapi yang lain tidak. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Oke, Pak Kudori, menurut Anda dari segi jangka pendek apa yang bisa dilakukan oleh 4 institusi ini, institusi beras, institusi pengendali beras maksud saya, ada Kemendak, Kementan, Bulog, dan juga Bappenas yang harus segera diselesaikan. Saya kira dalam jangka pendek penting seperti yang disampaikan Pak Tarto ya, untuk melakukan rakortas dan sesuaikanlah HET. Kalau mengacu kepada data-data yang ada selama 3 tahun terakhir, HPP gabah naik 47%. HET untuk beras medium naik 30%, tapi HET beras premium hanya naik 16%. Tidak seimbang. Jadi harus ada keseimbangan insentif di antara para pelaku. Yang kedua, lakukanlah operasi pasar besar-besaran. Tapi kalau dengan mekanisme yang sekarang pakai klik SPHP, saya nggak terlalu yakin. Jadi penting untuk dicarikan outlet-outlet yang lain. Yang ketiga, tarik itu Satgas Pangan menjadi polisi ekonomi. Ya. Dorong Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk di depan. Karena ini otoritas mereka, ini tupoksi mereka. Kalau dalam penyelidikan, dalam pengawasan, Direktorat Jenderal Tertib Niaga ini menemukan dugaan penyelewengan, dugaan penyimpangan, serahkanlah kepada polisi, serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Supaya diselesaikan karena hukum. Ketidakpastian yang sekarang hampir dipersepsikan oleh banyak pelaku usaha itu tidak terjadi karena 1, 2, 3 itu udah antri Mbak yang nutup operasi, menggiling beras dan memproduksi beras itu udah banyak sekali. Kita nggak bisa membayangkan kalau ribuan penggilingan ini ternyata berhenti produksi dan tidak melayani masyarakat. Pemerintah apakah bisa menghandle? Tidak bisa. Tidak bisa karena pemerintah sebesar-besarnya yang bisa dihandle, yang di cover pembeli terbesar paling 14%, 86% itu adalah pelaku swasta, penggilingan dan seterusnya. Oke, baik. Terakhir Mbak Cindy,
apa yang harus segera dilakukan oleh DPR dalam hal ini adalah sebagai lembaga fungsi pengawasan begitu ya di pengawasan, apakah nanti akan memanggil Menko Pangan untuk bisa menyelesaikan ini akan seperti apa, termasuk soal pengawasannya juga jangan sampai kemudian masyarakat dirugikan. Bahkan ini yang mirisnya lagi, petani tidak merasa diuntungkan walaupun beras ini lagi mahal. Itu yang kemudian menjadi miris saya dan juga mungkin banyak orang begitu ya. Ya, baik. Secara pengawasan tentu yang pertama kemarin kita sudah minta laporan tertulis dari mitra kita, Menteri Pertanian, sehingga nanti apa yang menjadi temuan atas kasus ini tidak simpang siur. Kita pun sebagai anggota DPR, sebagai pengawas bisa clear gitu. Apa alasan, apa kira-kira poin-poin yang bisa kita sampaikan kepada publik, itu satu. Yang kedua tentunya adalah kami memberi masukan bahwa uji mutu ini jangan hanya dilakukan di depan, harus ada yang namanya post-market surveillance. Jadi uji mutu ini harus dilakukan secara berkala. Lalu ketiga, kita menuntut agar mitra-mitra kami berserta dengan KL yang terkait itu terus melakukan koordinasi dan aksi-aksi preventif agar hal yang serupa tidak terjadi. Secara teknis tadi sudah Pak Kudori dan Pak Sutarto sampaikan, tapi mengenai hal-hal masalah tata niaga, distribusi dari hulu ke hilir yang disampaikan, memang sebagai policy maker, yang pertama insya Allah kita sedang menggarap RUU Pangan yang spiritnya adalah kita mentransformasi peran Bulog. Dan kalau tadi Mbak menyampaikan soal data antar KL ini yang masih simpang siur, kita juga, saya kebetulan di Balek DPR RI, kita juga sedang mempersiapkan RUU tentang statistik, di mana nanti harapannya data di seluruh Indonesia, di seluruh KL yang dulunya simpang siur, ini akan menjadi satu pintu dari BPS. Betul, ini harus segera dibereskan soal data juga, termasuk juga tadi soal RUU Pangan juga kita harapkan ketika RUU ini juga dibahas begitu ya di DPR, ini bisa membawa angin segar yang positif tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi para petani khususnya begitu ya, karena harus yang paling diuntungkan adalah petani dan juga masyarakat. Kita tunggu bagaimana langkah pemerintah ke depannya. Terima kasih Mbak Cindy Monica dari Komisi 4 DPR, Pak Sutarto terima kasih, Pak Kudori terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu, selamat pagi. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Perampokan terjadi di sebuah toko bangunan di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Uang tunai dan sejumlah berkas penting digasak pelaku. Informasinya hadir sesaat lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup